Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahmatullahi alaikum. Abi akan menyampaikan materi pertemuan ketujuh untuk mata kuliah Balaghah. Hanya saja sudah Abi siapkan PowerPoint dalam bentuk video dalam bentuk PowerPoint. Karena itu, mari kita saksikan bersama videonya sebagai berikut. Nah, itu dia, ya, bisa kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabada. Iwan fitin rahmatullahikum. Mari kita mulai belajar untuk latihan menjelang UTS, ya, menjelang UTS semester 5 ini untuk mata kuliah Balaghah. Kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tadribu fi nisfid daur. Latihan untuk setengah UTS, setengah semester ujian, setengah semester, ya. Aqsamul Balaghah, tentang bagian-bagian Balaghah. Kita ingat Balaghah itu ada 3 macam, ya. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi', ya kan? Ilmu bayan kita akan membahas tasbih, hakikat dan majaz, kinayah, termasuk pengaruh ilmu bayan dalam menyusun beberapa makna. Di ilmu ma'ani kita akan bahas kalam khobar, kalam insya, qasr, fasol dan wasol, musawah, ijaz dan itnab, termasuk pengaruh ilmu ma'ani terhadap aspek balaghahnya. Sementara di ilmu badi' itu kita akan bahas keindahan lafaz dan keindahan makna. Ada jinas, iktibas saja, tauriyah, tibak, muqabalah, husnul ta'lil. Tapi karena waktu, ya, berhubung waktu, dan kita mengingat bahwa kita sendiri juga tidak fokus di situ. Kita Fakultas Ekonomi Islam, ini hanya bekal yang sifatnya dasar saja, kerangka dasar, kerangka global saja. Sehingga ilmu bayan yang sempat kita bahas adalah tasbih, hakikat, dan majaz. Itu pun juga contoh-contoh yang sederhana. Itu pada intinya kalau bayan itu banyak bertumpu pada penjelasan lafaz-lafaz, ya, penjelasan lafaz-lafaz. Kalau ma'ani itu penjelasan ke arahnya makna-makna. Kalau badi itu keindahan lafaz dan keindahan makna, begitu. Ya, seperti itu. Jadi ilmu bayan yang akan kita bahas sebagaimana yang sudah, ya. Kita akan membahas tasbih, ya, termasuk rukun-rukun tasbih dan contoh tasbih. Itu pernah kan? Tasbih itu terkait dengan penyerupaan, kan gitu. Al-ilmu kan nuri fi hidayati, kan gitu misalnya. An-nur bukan sebagai musyabbah, ka adatu tasbih, al-ilmu kan nuri, ya, al-ilmu sebagai musyabbah, ka sebagai adatu tasbih, an-nuri, al-ilmu kan nuri, an-nuri sebagai musyabbah bih, fil hidayati adalah ada wajah syibeh. Itu jadi sederhananya begitu. Contoh tasbih dari Al-Quran itu misalnya masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Itu kan perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat, yang kemudian kitab Taurat itu tidak diamalkan, itu seperti perumpamaan himar yang membawa punuk, kan itu kan. Kamasalil himari yahmilu asfaro. Banyak ya contoh-contohnya, di antaranya adalah itu.
Berikutnya kita juga pernah membahas majas dan hakikat. Pengertian majas dan pengertian hakikat ya. Dan contoh-contohnya dari ayat Al-Quran. Hampir seperti tasbih, cuma kalau majas itu salah satu musyabbahnya itu torofait tasbih ya. Dua ujungnya tasbih musyabbah atau musyabbah bihi itu tidak ada. Jadi di situ menjadi makna yang dialihkan dari lafaz yang digunakan untuk makna yang tidak pada tempatnya. Ya, misalnya nisa'ukum harsun lakum, perempuan-perempuanmu atau istri-istrimu adalah sawah bagi kalian. Harsun itu kan sawah. Jadi makna harsun kalau dipakai sesungguhnya itu nggak nyambung dengan nisa'ukum harsun lakum. Nisa itu sebenarnya musyabbah, harsun lakum itu musyabbah bih. Itu kan ada itu tasbihnya ka. Perempuan-perempuanmu atau istri-istrimu adalah seperti sawah-sawahmu. Tapi karena ini tidak bisa nyambung antara musyabbah dengan musyabbah bih, salah satunya nggak ketemu kan gitu, maka ini disebut majas. Jadi nisa'ukum harsun lakum itu majas. Kenapa? Karena makna harsun itu bukan makna yang sesungguhnya yang harus dialihkan pada makna yang dekat. Nah, majas yang seperti ini namanya majas astagfirullah, lupa ya. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini sebenarnya soal Majasnya namanya majas isti'aroh. Ya, nama majasnya majas isti'aroh. Tapi jadi ingat, nama majasnya majas isti'aroh ya. Terus tadi Abi sempat memberikan contoh masalul ladzina yahmilu taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Bukan, yang contoh satunya nisa'ukum harsul lakum, itu kan ayat Al-Qur'an. Jadi tidak ada ka, tidak ada ka-nya. Ka itu hanya tambahan Abi yang untuk memudahkan penjelasan saja. Sesungguhnya nisa'ukum harsul lakum ya. Jadi hati-hati betul. Astagfirullahaladzim, mohon maaf kalau syarahnya tadi kok nambah-nambah, karena Al-Quran kok nambah-nambah itu nggak boleh. Ya, jadi ada tuh tasbihnya tidak ada. Jadi itu termasuk majas ya, bukan tasbih ya. Termasuk majas itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Mohon maaf kalau ada syarah yang kemudian terlalu semangat kemudian nambah-nambah, mohon maaf. Karena itu Al-Quran ya. Abi juga sedang belajar. Sekali lagi, Abi juga sedang belajar. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini sebenarnya soal-soal untuk UTS semester kemarin ya, sebagai bahan untuk belajar saja. Misalnya jelaskan pengertian fasohah, balaghah dan uslub. Nah, fasohah itu fasih ya. Fasih, balaghah itu balik sampai, usul itu cara untuk mengungkapkan, misalnya begitu. Fasohah itu misalnya kataba Muhammadun ad-darsa, ini fasih. Tidak terjadi tanafur, tidak terjadi ghurabah, dha'fu ta'kid, misalnya begitu. Jadi fasohah itu begitu ya. Balaghah itu balik ya. Kalau fasohah kan kita masih ingat ada fasohatul kalimah, fasohatul kalam, fasohatul mutakallim, kan masih ingat kan itu kan. Jadi ini sambil mengingat-ingat ya. Tapi juga sambil mengingat-ingat juga. Kalau balaghah ada dua, balaghatul kalam sama balaghatul mutakallim kan gitu. Kalau uslub ada tiga, uslub ilmiah, uslub adabi, uslub khitobi. Uslub ilmiah itu bahasa ilmiah, bahasa yang mengguncang pemikiran, yang diseru pikiran. Tapi kalau uslub adabi itu yang diseru perasaan, sastra, uslub sastra. Kalau uslub khitobi itu yang diseru adalah untuk arah perdebatan. Itu uslub khitobi itu begitu. Kalau disuruh memberikan contoh masing-masing satu ya,
Misalnya di ayat Al-Quran ada fasakhorolakumus sama iwal ard. Misalnya itu Allah telah membentangkan buat kalian langit dan bumi. Itu biasanya uslub yang dipakai adalah uslub ilmiah. Orang tidak bisa bertanya lagi terkait dengan penjelasan bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah memasuki ranah pikiran manusia yang sudah puas dengan penjelasan begitu. Tapi kalau uslub perasaan, uslub adabi itu sastra biasanya. Kalimat-kalimat sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu uslub-uslub sastra yang diseru adalah perasaan. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu kan betapa tergoncangnya perasaan Abu Lahab ketika diseru begitu. Nah, ada uslub khitabi, seruan biasanya perdebatan. Hal ataka hadis Musa, misalnya begitu. Dan yang lain-lain banyak sekali. Bagaimana tips-tips menjaga ilmu balaghah ini yang tadi Nabi sebutkan, ada tanafur, ada ghoroba, ada takkid, tadi macam-macam. Kita buka lagi ya sambil belajar begitu. Sebutkan macam-macam ilmu balaghah dan jelaskan secara umum spesifikasi peruntukannya. Tadi bayan, ma'ani, badi, itu macam-macam ilmu balaghah itu bayan, ma'ani, badi ya. Bayan itu untuk menjelaskan, ma'ani itu untuk mensarah ya. Badi itu untuk memperindah makna maupun bayannya, lafadznya. Misalnya begitu. Ya, secara sekilas begitu. Mana kalimat tasbih dan jelaskan rukun-rukunnya. Anta kalaisi fis saja'ah, kan gitu. Contoh yang pernah kita sampaikan. Anta itu musyabbah, ka itu adatu tasbih, alaisi musyabbah bih, fis saja'ah wajah syibihnya. Misalnya begitu ya. Contoh-contoh lain masih banyak. Bahkan tasbih yang masuk kategori mursal mufassal, mursal mujmal, muakkad mufassal dan balik. Ingat, macam-macam tasbih jika ditinjau dari ada atau tidaknya adat tasbih dan wajah syibih. Kalau dua-duanya ada berarti mursal mufassal. Anta kalaisi fis saja'ah itu mursal mufassal. Kalau mursal mujmal itu anta kalaisi itu saja. Artinya apa? Wajah syibihnya tidak dimunculkan tapi ada tasbihnya ada. Kalau muakkad mufassal wajah syibihnya ada tapi ada tasbihnya tidak ada. Anta nurun fil hidayah, misalnya begitu. Kalau balik itu adat dan wajahnya tidak ada. Anta nur, misalnya begitu. Jadi begitu Iwan Ibn Rahmatullahi ya, selamat belajar. Ini latihan saja sebagai bahan untuk memperkaya untuk memperdalam pengetahuan kita tentang balaghah ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Sebentar, Nak, sebentar. Ini lagi belajar ini Abi. Apa ini dibilangin sebentar kok. Ini Abi lagi ngisi apa? Ya. Udah sana ya. Gitu apa teman-teman sekalian yang berbahagia. Ikhwan Fidin Rahmatullahialaikum. Apa Ali mau kesini? Udah sana jemput Mas Umar ya. Afwan. ada apa anak-anak mau jemput kakaknya. Baik, kita akhiri ya kuliah kita. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, kolom komentar di channel YouTube bisa tanyakan lewat situ. Jangan lupa komentar ya agar Abi bisa mendeteksi kehadiran kalian juga menyimaknya. Syukur-syukur kalau mau subscribe. Sudah pada subscribe belum ya? Masya Allah ya. Jadi apa? Tolabus subscribe. Pencari subscribe. Wah, Masya Allah, Allah alam ya. Baik, al-afu minkum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.